provisi setiap bulan. Nah, ini tunjangan profesi setiap bulan. Nah, ini adalah gambar baik untuk guru ASN di daerah provinsi tersebut ya. Kemudian guru ASN di daerah menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan. Ingat, di sini ada persyaratan yang menerima tunjangan profesi tentunya ya. Yang pertama adalah dia memiliki sertifikat pendidik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru semua, sobat-sobat guru semua yang ada di Indonesia. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Forza Channel, channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari sebuah solusi. Teman-teman guru semua, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yang menggembirakan untuk guru-guru ASN P3K tentunya ya, terkait pemberian tunjangan ya, pemberian tunjangan untuk teman-teman semua di tahun-tahun yang tentunya teman-teman semua harapkan. Tapi bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman dapat notifikasi yang pertama dari channel saya ini. Oke teman-teman semua, kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman semua, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kabar yang menggembirakan untuk teman-teman semua di manapun berada, terkait tentang petunjuk teknis ya, pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tamsil ya, atau tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara daerah provinsi atau kabupaten. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022. Nah, kita lihat di bagian menimbang ini, untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kesejahteraan guru di daerah provinsi, kabupaten, kota, perlu memberikan tunjangan tunjangan khusus dan tambahan penghasilan atau tamsil bagi guru aparatur sipil negara di daerah provinsi atau kabupaten atau kota ya. Bahwa untuk memberikan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tamsil bagi guru aparatur sipil negara atau ASN di daerah provinsi, kabupaten, kota, sebagaimana dimaksud pada huruf A untuk menyusun petunjuk teknis. Oke, teman-teman semua. Nah, ini dimaksudkan bahwa pertimbangan untuk poin A, B, dan C perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan aparatur sipil negara. Nah, kita langsung saja ke bab yang keempat ya, ini pasal keempat. Nah, ini untuk tunjangan profesi teman-teman semua, ini adalah tunjangan yang tentunya diharapkan oleh semua aparatur sipil negara ya. Ingat, untuk bab 2 tunjangan profesi pasal 4, poin yang pertama adalah guru ASN daerah diberikan tunjangan profesi serdik ya, di mana teman-teman semua harus mengikuti program PPG tentunya ya untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini. Bagi yang belum tentunya ya tinggal silakan untuk mencari informasi terkait dengan sertifikat pendidik kira-kira seperti apa. Kalau masih penasaran silahkan tinggal ikuti terus channel saya juga membahas tentang PPG dalam jabatan atau prajabatan. Yang kedua, yang menerima tunjangan profesi adalah berstatus sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian, gitu ya. Kemudian mengajar pada suatu pendidikan tercatat pada Dapodik. Dia baik swasta pun juga bisa tercatat dan Dapodik ya. Kalau dia punya sertifikat tentunya dia juga dapat tunjangan tentunya. Kemudian memiliki nomor registrasi guru atau NRG. Ini tentunya sudah jelas kalau teman-teman sudah punya serdik, tentunya teman-teman juga punya nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian gitu ya. Kemudian poin yang E, melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik. Jadi disesuaikan dengan sertifikat pendidiknya dan lulusannya ya, linear atau tidakkah di situ ya, yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Nah oke. F, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang G, memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Jadi teman-teman semua silakan untuk predikat ini diusahakan agar prediknya minimal dengan sebutan baik ya. Kemudian dia harus mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai untuk satuan pendidikan. Nah, ini berarti syaratnya adalah rombongan belajar harus berapa, harus disesuaikan dengan beban yang diampu oleh Bapak Ibu guru semua yang menghendaki tunjangan ini.
Kemudian yang E, tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain, artinya dia hanya di tempat itu saja. Oke, teman-teman semua. Untuk pasal 5, nah ini pasal 5 adalah tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ini. Nah, diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan ke rekening bank penerima tunjangan, ya. Kemudian tunjangan profesi yang dimaksudkan pada ayat 1 diberikan 1 kali gaji pokok. Jadi besarnya untuk tunjangan profesi ini sebesar 1 kali gaji pokok. Jadi ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Bapak dan Ibu guru semua, tentunya yang sudah punya sertifikat pendidik ya. Kemudian ke pasal 6 sekarang teman-teman semua. Pemberian tunjangan profesi berarti tunjangan di mana teman-teman yang mempunyai sertifikat pendidik di sini ya. Sebagai dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 disalurkan setiap 3 bulan sekali ya. Betul sekali ya, untuk sertifikat pendidik atau sering kita sebut sebagai sertifikasi biasanya disalurkan tiap 3 bulan sekali untuk 1 tahun anggaran. Jadi selama 1 tahun dia akan mendapat 4 kali untuk penyaluran tunjangan profesi ini ya. Penyaluran tunjangan provinsi ini sebagai dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Oke. Penyaluran tunjangan provinsi sebagai dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan tahapan penyaluran tunjangan provinsi. Betul sekali. Kemudian yang kedua adalah tunjangan khusus ya. Yang kita bahas adalah tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil atau tambahan penghasilan ya. Biasanya kalau yang tamsil itu adalah yang bagi mereka yang non-serdik tentunya. Ini langsung pasal 7, guru ASN di daerah yang ditugaskan sebagai di daerah khusus diberikan tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan, sama seperti tunjangan profesi tadinya. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diberikan setelah guru bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus. Nah, ini tunjangan khusus ya. Jadi teman-teman guru yang ditugaskan di daerah tertentu, kemudian setelah 1 tahun teman-teman guru itu melaksanakan, barulah dia diberikan tunjangan khusus ini. Kemudian guru ASN yang di daerah yang menerima tunjangan khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini untuk ASN yang ingin mendapatkan tunjangan khusus harus memiliki kriteria sebagai berikut. Memiliki status guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Oke, kalau ASN tentunya seperti itu ya. Mengajar di satuan pendidikan tercatat di Dapodik, ini sudah pasti. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Memiliki NUPTK, ini juga telah jelas sekali ya. Kemudian melaksanakan tugas mengajar satuan pendidikan, ini hampir sama dengan poin yang sebelumnya tadi ya, tunjangan profesi untuk tunjangan khusus ini ya. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang. Ya, ini sama juga. Kemudian ditransfer melalui bank penerima tunjangan. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan sebesar 1 kali gaji pokok, sama ya, sama dengan yang pertama tadi. Kemudian pasal 9, pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 disalurkan tiap 3 bulan sekali, sama teman-teman seperti untuk tunjangan profesi juga. Penyaluran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Penyaluran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan sesuai dengan tahapan penyaluran tunjangan khusus. Oke. Sekarang tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan biasanya nanti ini untuk non-serdik ya. Jadi teman-teman guru semua, ASN semua yang tentunya belum mempunyai sertifikat pendidik juga tetap ada tambahan penghasilan di sini ya. Karena di swasta pun juga tentunya ada ya. Tapi kalau di swasta biasanya kalau di swasta nggak ada. Swasta hanya sebagai tunjangan sertifikat saja. Tunjangan sertifikat pendidik saja. Untuk tunjangan penghasilan ini diberikan kepada guru ASN yang non-serdik ya. Untuk pasal 10, guru ASN di daerah diberikan tambahan penghasilan setiap bulan. Tetap diberikan tambahan penghasilan atau tamsil setiap bulan. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk guru ASN di daerah yang belum menerima tunjangan profesi. Jadi bagi mereka yang belum sertifikasi, tentunya akan ada tambahan penghasilan ya. Ini juga upaya pemerintah untuk mensejahterakan guru-guru di Indonesia. Guru ASN di daerah yang menerima tambahan penghasilan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Memiliki status pegawai ASN di daerah dengan binaan kementerian, sama, kalau ini biasanya hampir sama dengan yang atas ya. Terdaftar di Dapodik, belum memiliki sertifikat pendidik. Ini perlu digarisbawahi teman-teman. Dia belum memiliki sertifikat pendidik. Guru tersebut berhak menerima tambahan penghasilan. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D4 ya. Nah, ini sudah agak berbeda. Kemudian dia memiliki NUPTK, ini sudah jelas pasti punya, melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta sesuai dengan satuan pendidikan. Terdaftar aktif di Dapodik ya. Oke, teman-teman semua. Untuk tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang, ya, sama disalurkan ke bank penerima tunjangan.
Tambahan penghasilan dimaksud pada ayat 1 diberikan sebesar 250.000 setiap bulannya. Jadi tidak sebesar tunjangan sertifikasi ya, tunjangan sertifikasi. Jadi besarnya hanya 250 setiap bulan. Gitu ya. Ini bagi teman-teman semua yang non cerdik tentunya. Kemudian pasal 2, pembelian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 disalurkan setiap 3 bulan dalam 1 tahun anggaran. Oke. Teman-teman semua, untuk alokasi penghentian pembayaran pengenaan pajak tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan, silakan teman-teman bisa baca sendiri untuk lebih lanjutnya, karena di sini ada sekitar 22 halaman ya. Ini lengkap sekali. Silakan membahas tentang bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa cuti tahunan besar ataupun sakit, cuti melahirkan dan sebagainya. Silakan tinggal download saja di deskripsi ya, akan saya tautkan di link deskripsinya ya. Terima kasih teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bisa bantu. Saya Heri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.